Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang ketiga. Siswa-siswi sekalian, pada video kali ini kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, pada masa demokrasi liberal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, kita bahas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini yang berlangsung dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959, bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik dengan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Undang-Undang Dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada saat dimulainya berlaku UUD 50, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan antara anggota Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, siswa sekalian, praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada periode ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia pada kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berlangsung antara tanggal 16 September tahun 1950 sampai dengan 27 April tahun 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Antara tanggal 27 April tahun 1951 sampai dengan tanggal 3 April tahun 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo yang berlangsung antara tanggal 3 April tahun 1952 sampai dengan 30 Juli tahun 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang berlangsung antara tanggal 30 Juli tahun 1953 sampai dengan 12 Agustus tahun 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang berlangsung di antara tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai dengan 24 Maret tahun 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang berlangsung dari tanggal 24 Maret tahun 1956 sampai dengan 9 April tahun 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda yang berlangsung antara tanggal 9 April tahun 1957
sampai dengan 10 Juli tahun 1959. Nah, siswa sekalian, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953 dan diikuti oleh 29 partai politik. 3 partai yang beroleh suara paling banyak adalah Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Sidik Djoyo Soekarto, Partai Masyumi yang diketuai oleh Sukiman Wiryosanjoyo, dan Partai Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh Abdul Wahab Hasbullah. Nah, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemilu tahun 1955 disebut sebagai pemilu yang paling demokratis. Nah, siswa-siswi sekalian, kondisi negara pada periode ini yang mengancam persatuan dan kesatuan mendorong Presiden menggunakan wewenangnya, yaitu dengan mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Nah, kondisi politik yang tidak stabil dimanfaatkan oleh kelompok atau gerakan-gerakan separatis yang mengekspresikan ketidakpuasannya. Adapun gerakan tersebut diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Nah, pada tahun 1965, pemberontakan DITII dapat ditumpas dan Kahar Muzakar ditembak mati. Selanjutnya, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Aceh. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Daud Bere yang merupakan mantan gubernur Aceh. Nah, pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah karesidenan. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Bere mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Nah, siswa sekalian, pemerintah Indonesia memberantas pemberontakan ini dengan operasi militer dan penyelesaian melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember tahun 1962. Selanjutnya, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar
yang menamakan gerakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia. Dan pada tahun 1963, pemerintah berhasil menumpas pemberontakan ini dan Ibnu Hajar dihukum mati. Siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita masih pada pemberontakan pada masa demokrasi liberal. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta atau PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sulawesi disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, selanjutnya dibentuk gerakan di berbagai daerah, di antaranya di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein yang dinamakan Dewan Banteng, dan gerakan Dewan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, pada tanggal 15 Februari tahun 1955, PRRI memproklamasikan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah melepaskan diri dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga. Siswa SMA, MA, dan SMK seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama yang berlangsung dari tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan 11 Maret tahun 1966. Pada periode ini, bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik dengan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Undang-Undang Dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa sekalian, sistem pemerintahan yang berlaku kembali kepada sistem presidensil dengan kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Pada periode ini muncul gagasan konsep demokrasi terpimpin sebagai bentuk kekecewaan terhadap pelaksanaan demokrasi liberal. Namun demikian, konsep demokrasi yang terpimpin yang pada mulanya merupakan demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Nah, sebagai akibat dari penerapan demokrasi terpimpin, terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di antaranya, 1. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantinya dengan DPR gotong royong yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang keempat, terjadi pemerasan dalam penghayatan Pancasila, di mana Pancasila diperas menjadi Trisila.
kemudian Ekasila, dan Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru, yaitu yang berlangsung di antara tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai dengan tanggal 21 Mei tahun 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966 yang menandai jatuhnya Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru dengan sebutan Orde Baru. Siswa sekalian, pada periode ini bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan presidensil, serta undang-undang dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prioritas utama yang dilakukan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Beberapa keberhasilan Orde Baru diantaranya perkembangan per kapita individu, suksesnya program transmigrasi, keluarga berencana, dan pemberantasan buta huruf. Nah, siswa sekalian, dalam perjalanannya terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di antaranya di bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tercermin dalam praktek monopoli ekonomi. Di bidang politik, Presiden sebagai eksekutif lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Bidang hukum, perundang-undangan tidak efektif membatasi kekuasaan Presiden sehingga memberi peluang praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Nah, penyimpangan-penyimpangan tadi mengakibatkan negara Indonesia ada di dalam keadaan krisis multidimensional. Kondisi ini membangkitkan gerakan reformasi, menumbangkan rezim yang dianggap otoriter pada saat itu. Puncaknya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan sebagai gantinya B.J. Habibie dilantik sebagai presiden. Nah, siswa sekalian, masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita sampai pada pembahasan terakhir dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu pada masa reformasi. Pada periode ini yang berlangsung dari tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai saat ini, bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan presidensil, serta undang-undang dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada periode ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang konstitusional bercirikan
konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan untuk mendukung hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan dalam Ketatanegaraan Indonesia. Nah, perubahan mendasar dalam Ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 diantaranya: yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota MPR dan anggota DPD Pasal 2 Ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Pasal 6A Ayat 1. Yang keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali Pasal 7. Yang kelima, pencantuman hak asasi manusia Pasal 28A sampai 28C. Yang keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketujuh, Presiden bukan mandataris MPR. Yang kedelapan, MPR tidak lagi menyusun garis-garis besar haluan negara. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial Pasal 24B dan 24C. Kesepuluh, anggaran pendidikan minimal 20% Pasal 31 Ayat 4. Dan yang ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah Pasal 37 Ayat 5. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada video pembelajaran kelas online kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembahasan yang lain. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.